Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan materi kita. Nah, dengerin deh, hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks kuno yang secara harfiah ngasih kita kelas master soal dinamika politik, yaitu bab ke-15 dari kitab Dua Raja-Raja. Anda mungkin mikir, sejarah kuno lagi, tapi percayalah, sifat manusia dan perebutan kekuasaan itu nggak pernah berubah. Kalau Anda suka kisah intrik, kudeta dramatis, dan kontras yang luar biasa tajam antara stabilitas dan kehancuran total, Anda pasti bakal suka pembahasan kita kali ini. Kita nggak cuma sekedar baca sejarah loh, kita lagi melihat gimana dua negara bertetangga bisa ngambil jalan nasib yang benar-benar berbeda. Pernah kepikiran nggak, apa yang bakal terjadi kalau sebuah bangsa yang terpecah dari dalam, tiba-tiba harus berhadapan dengan kekaisaran raksasa yang nggak bisa dihentikan? Inilah inti cerita kita hari ini. Coba bayangin, dua kerajaan yang berbagi bahasa dan sejarah yang sama, tapi secara politik mereka terbelah. Di satu sisi, ada negara yang super stabil. Di sisi lain, mereka saling bunuh demi tahta. Terus, dari kejauhan, ada satu kekaisaran superpower yang mulai bergerak maju ke arah mereka. Apa yang terjadi kalau ancaman eksternal sebesar ini ketemu sama kekacauan internal? Taruhannya benar-benar tinggi. Oke, biar gampang, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kisah dua kerajaan. Kedua, kita bahas pemerintahan panjang di Yehuda. Ketiga, permainan berdarah di Israel. Keempat, ancaman Asyur yang mulai mengincai. Kelima, rentetan konspirasi terakhir. Dan yang terakhir, bayang-bayang di atas Yehuda. Kita mulai dari bagian pertama, kisah dua kerajaan dan apa sih tolok ukur sang penulis sejarahnya? Gini ya, sebelum kita masuk ke drama siapa bunuh siapa, kita harus paham dulu kacamata yang dipakai sama penulis teks kuno ini. Mereka tuh nggak cuma nyatet tahun atau perang aja loh, mereka ngasih penilaian moral yang sangat hitam putih. Buat kerajaan selatan, yaitu Yehuda, raja-rajanya sering dinilai ngelakuin apa yang benar. Walaupun ya kadang ada catatan kecil kalau mereka gagal menghapus tempat-tempat pemujaan tertentu. Tapi buat kerajaan utara, yaitu Israel, wah mereka dapat cap buruk terus-menerus. Selalu dibilang jahat karena nggak pernah lepas dari dosa-dosa pendiri mereka, Yerobeam. Penilaian tanpa kompromi inilah yang jadi pondasi dari seluruh cerita kita. Lanjut ke bagian kedua, pemerintahan panjang di Yehuda, 52 tahun stabilitas. Bayangkan. Kenalin nih, Raja Azaria, yang di catatan sejarah lain kadang disebut Uzia. Dia naik tahta waktu masih muda banget, umur 16 tahun. Dan perhatiin angka ini, dia memerintah selama 52 tahun. Gila kan? Itu stabilitas yang benar-benar luar biasa. Coba bayangin satu pemimpin berkuasa ngelewatin mungkin belasan siklus pemilu kalau di zaman sekarang. Lebih dari setengah abad, Yehuda cuma punya satu bos. Tapi teks ini juga mencatat akhir yang cukup tragis buat dia. Azaria dikatakan kena penyakit kusta, yang bikin dia harus hidup diasingkan, sementara anaknya, Yotam, yang ngurusin tugas pemerintahan sehari-hari. Walaupun secara personal akhir hidupnya tragis, secara institusi, kerajaan di Yehuda itu benar-benar kokoh. Nah, sekarang kita nyebrang ke tetangganya di bagian ketiga. Israel, permainan berdarah, dan kekacauan tanpa akhir. Perbandingan antara dua kerajaan ini tuh benar-benar di luar nalar. Di satu sisi, Anda punya Azaria yang duduk nyaman di tahta selama 52 tahun. Terus di sisi lain, ada Raja Israel namanya Shalom yang masa jabatannya cuma 1 bulan. Serius, cuma 1 bulan. Ibaratnya, rakyat belum juga sempat hafal nama rajanya, dia udah digulingkan. Ini nunjukin banget betapa rapuhnya kekuasaan di utara. Biar kebayang seberapa kacaunya, gini, waktu Azaria lagi memimpin Yehuda sendirian, Israel tuh ganti raja sampai 5 kali. Mulai dari Zakaria, terus Salum yang cuma sebulan tadi, lanjut ke Menahem, terus Pekahya, dan terakhir Pekah. Negara bagian utara ini ibarat lagi dicabik-cabik sama ambisi dan perebutan kursi yang nggak ada habisnya. Sementara tetangga mereka di selatan relatif hidup tenang. Dan yang bikin geleng-geleng kepala adalah gimana raja-raja ini bisa turun tahta. Dari 5 raja ini, 4 diantaranya mati dibunuh lewat konspirasi kudeta. Salum ngebunuh Zakaria, Menahem ngebunuh Salum, Pekah ngebunuh Pekahya, dan nantinya Hosea ngebunuh Pekah. Cuma Menahem doang yang berhasil meninggal secara alami di atas kasur. Di lanskap politik yang sebrutal ini, pedang kayaknya jadi satu-satunya cara buat naik atau turun dari kekuasaan. Bicara soal brutal, kita nggak bisa nutup mata dari fakta sejarah yang kelam ini. Teks tersebut dengan belak-belakannya ke kekejaman Menahem waktu dia berusaha mengamankan kekuasaannya. Ini benar-benar kekerasan tingkat tinggi. Dia menghancurkan sebuah kota dan melakukan tindakan yang luar biasa kejam terhadap penduduk sipil cuma karena mereka nggak mau tunduk sama dia. Ini jadi bukti nyata betapa gelap dan putus asanya permainan kekuasaan di masa itu. Lalu sampailah kita di bagian keempat. Tiba-tiba ada ancaman besar mengintai dari Asyur.
Sebuah kekaisaran raksasa udah ada di depan gerbang. Kenali nih, ancaman utamanya, Raja Asyur, yang di teks ini dipanggil Pul, atau dalam sejarah lebih dikenal dengan nama Tiglat-Pileser III. Asyur ini bukan musuh kaleng-kaleng ya, mereka tuh mesin perang yang lagi nyapu bersih seluruh wilayah timur dekat kuno. Kedatangan mereka ini langsung ngubah situasi dari yang tadinya cuma drama politik lokal, jadi ancaman kepunahan total buat seluruh bangsa. Waktu itu, Raja Israel, si Menahem, sadar betul kalau dia nggak bakal menang lawan Asyur. Jadi apa strateginya? Dia nyogok buat beli waktu. Teks mencatat kalau dia bayar upeti sebesar 1.000 talenta perak ke Raja Asyur. Kalau dikonversi ke zaman sekarang, itu setara dengan puluhan ton perak murni. Jumlah yang secara harfiah bisa bikin bangkrut satu negara, dibayarkan cuma supaya militer Asyur mau pergi dan ninggalin Menahem tetap duduk di tahtanya yang rapuh itu. Tapi tunggu dulu, dari mana uang puluhan ton perak itu berasal? Nah ini nunjukin dampak politik makro ke rakyat kecil. Menahem netapin pajak yang super brutal ke setiap orang kaya di Israel, masing-masing dipalak 50 shikal perak. Demi menyelamatkan lehernya sendiri dari kekaisaran asing, sang raja meras kekayaan warganya sendiri. Ini benar-benar ekonomi survival dalam bentuknya yang paling kasar. Masuk ke bagian kelima, konspirasi terakhir. Pengkhianatan di lingkaran paling dalam istana. Coba perhatiin baik-baik detail pembunuhan Raja Pekahia ini. Dia nggak mati di medan perang bela negara loh. Dia dibunuh di dalam puri istananya sendiri oleh perwiranya sendiri, si Pekah. Lingkaran dalam istana udah berubah jadi tempat paling mematikan di seluruh negeri. Nggak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Bahkan jenderal militer yang tugas utamanya harusnya ngelindungin sang raja. Dan di masa pemerintahan si pengkhianat PKH inilah mimpi buruk mereka jadi kenyataan. Tiglat-Pileser datang balik. Dan kali ini dia nggak minta uang, dia mau tanah dan manusia. Asyur mencaplok habis-habisan wilayah utara. Lebih parah lagi, penduduk aslinya ditangkap dan diangkut paksa sebagai tawanan ke Asyur. Ini adalah detik-detik awal dari tragedi pengasingan besar-besaran dan hancurnya wilayah Israel. Logikanya, kalau wilayah negara udah hancur lebur dan musuh asing lagi mengacak-acak negeri, mereka bakal bersatu dong, ya kan? Wah, ternyata enggak. Siklus berdarah ini terus berlanjut. Langkah pertama, Hosea bikin konspirasi. Langkah kedua, dia ngebunuh PK. Langkah ketiga, Hosea ngambil alih tahta dari sebuah negara yang sekarang secara harfiah tinggal puing-puingnya doang. Ini adalah kudeta berdarah terakhir yang dicatat dalam bab ini. Terakhir, bagian ke-6, bayang-bayang di atas Yehuda, ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya. Oke, tarik napas dulu. Kita alihkan pandangan kita balik ke wilayah selatan. Yotam sekarang menggantikan ayahnya, Azaria. Sekali lagi, teks sejarah mencatat transisi kekuasaan yang super mulus dan damai dari ayah ke anak. Yotam memimpin selama 16 tahun, fokus bangun infrastruktur kayak gerbang bait suci, dan dinilai melakukan apa yang benar. Bener-bener sebuah ketenangan yang kontras banget kan kalau dibandingin sama acara pembantaian berantai yang baru aja kita lihat di utara. Tapi, di penghujung bab ini, teks menyelipkan satu kalimat plot twist yang merubah segalanya. Narasi ini bilang kalau secara ilahi, arah angin mulai berubah. Raja Aram dan si raja pembunuh dari utara, Pekah, diam-diam mulai bersekutu dan target mereka sekarang adalah Yehuda. Bayang-bayang kehancuran yang tadinya cuma ngelahap Israel, kini pelan-pelan mulai merayap mendekati perbatasan kerajaan selatan yang selama ini tentram. Dan hal itu ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kita udah ngeliat sendiri gimana perpecahan internal dari sebuah bangsa bikin mereka jadi mangsa empuk buat kekaisaran asing. Sekarang, dengan Israel yang udah hancur berkeping-keping dan pasukan musuh mulai berbaris menuju gerbang Yerusalem, kira-kira apakah fondasi panjang stabilitas Yehuda bakal cukup buat nyelamatin mereka? Atau jangan-jangan mereka juga bakal ikut tersapu sama badai yang sama? Teruslah belajar, karena sejarah selalu punya cara mengejutkan buat ngajarin kita sesuatu. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.